Kalau kita berbicara mengenai mengapa umat Islam bercerai-berai, padahal Allah perintahkan mereka bersatu, karena yang menjadi pegangan mereka bukan Islam. Walaupun mereka menamakan diri mereka Islam, tapi ternyata mereka mengikuti asabiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Yang kita sampaikan melalui ummatan wahidah ini, seruan mengajak pada kebaikan, kembali kepada nilai-nilai ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dengan harapan umat yang berpecah belah bermusuh-musuhan ini mau kembali bersatu dalam Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Sahabat ummatan wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam acara kita Dialog di Bawah Naungan Al-Quran yang seperti biasa ditemani oleh guru kita Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas dan juga didampingi oleh Ahi Ali. Sebelum kita mulai dialog ini, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat ummatan wahidah. Ustadz, kalau kita baca Al-Quran, umat Islam itu disebut sebagai satu umat, ummatan wahidah. Tapi kalau kita lihat kenyataan hari ini, umat Islam justru terlihat terpecah belah. Ada kelompok yang sibuk menyalahkan kelompok lain, ada yang fanatik dengan golongannya sendiri, bahkan sampai putus silaturahmi hanya karena beda pandangan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Padahal Islam sangat tegas mengajarkan persatuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum ayyuhal ikhwah al-mu'minun wal akhwatul mu'minat wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati ilan nur wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin, amma ba'du. Menjawab pertanyaan yang bertanya, mengapa umat Islam yang seharusnya bersatu dalam Islam mereka bercerai-berai, bahkan sampai pada taraf saling menyalahkan, mengkafirkan, dan menyesatkan. Dan ini bukan hanya baru kali ini, tapi dari mulai generasi-generasi sebelumnya terjadi hal yang serupa. Apa alasan dibalik semua ini? Pertama, kita mesti memahami kata umat terlebih dahulu. Kata umat dalam bahasa Arab diambil dari kata yang artinya ibu atau induk. Kemudian disebutkan kepada Islam, umat Islam
artinya mereka merupakan umat yang bersatu berpegang kepada prinsip-prinsip Islam. Apabila Allah dalam Al-Quran berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian melarang kita wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtarafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dengan segenap kemampuan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan semaksimal kemampuan kalian dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Artinya bersama-sama bersatu, berserah diri kepada Allah. Lalu Allah perintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Setelah itu Allah mengingatkan dan mengancam kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian tergolong dari orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka penerangan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Bagi mereka Allah sediakan azab yang maha besar. Jadi jelas bersatu dalam Islam, berpegang kepada tali Allah merupakan kewajiban dan tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Jadi bila satu masyarakat mengaku sebagai umat Islam, maka mereka harus betul-betul kembali dan berinduk kepada Islam. Tapi yang terjadi pada saat ini, walaupun namanya umat Islam, tapi yang menjadi rujukan dan induk mereka bukan Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bersatu dalam Islam kalau yang menjadi induk bukan Islam? Cuma mengatasnamakan Islam. Jadi mereka yang bercerai-berai bergolong-golongan sebabnya karena mereka tidak menerima Islam. Hanya mulut mengatakan bahwa mereka seorang Muslim, tapi pada faktanya mereka tidak menerima Islam. Kalau katakan kita semua yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Kemudian kita berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam Islam. Kira-kira mungkin nggak kita bercerai-berai? Perbedaan pendapat itu pasti apa? Pasti ada. Tapi selagi pendapat manusia, bukan hanya dalam beragama mereka berbeda pendapat, dalam ekonomi, dalam politik, dalam kehidupan sosial, kita saksikan bagaimana para ilmuwan berbeda pendapat tapi tidak mendorong mereka apa? Tidak mendorong mereka untuk berperang, bermusuh-musuhan, tapi menjadi masukan. Kenapa dalam agama yang bertujuan mensucikan kita, yang bertujuan untuk menarik kita semua bersama-sama berserah diri kepada Allah, tidak mampu menerima perbedaan? Jadi kalau kita betul-betul sebagai umat Islam atau muslimun, maka dengan sendirinya kita harus bersatu dalam nilai-nilai Islam yang disepakati. Adapun dalam perbedaan pendapat kita berlapang dada. Tidak mengklaim bahwa kamu sesat, darah kamu halal karena berbeda pendapat. Nah pada saat ini pertentangan perselisihan di antara kaum Syiah maupun dengan kalangan Ahlus Sunnah sebetulnya bukan karena membela Islam, bukan karena berjuang untuk Allah dan Rasulnya. Tapi mereka yang berselisih mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka merelakan diri mereka untuk menjadi pengikut syaitan. Akhirnya syaitan menjerumuskan mereka wal'iyadzubillah ke dalam penderitaan dalam kehidupan dunia dan jurang api neraka di hari akhir nanti. Tapi kita saksikan orang-orang yang sadar dari kalangan Ahlus Sunnah, yang tahu betul-betul nilai-nilai Islam,
yang memerintahkan mereka untuk bersatu dalam agama Allah, berpegang kepada talinya, tidak saling mengolok-olokkan, tidak saling mencaci, tidak saling memberikan julukan yang tidak patut. Tidak pula saling mengumpat atau mencari-cari kesalahan saudara mereka. Tidak pula berburuk sangka sebagaimana yang Allah jelaskan dalam suratul Hujurat yang merupakan undang-undang Allah dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau mereka jaga pesan Allah, tidak mungkin mereka berselisih. Kemudian sebagai saudara sesama umat Islam, duduk bersama-sama mendengarkan argumentasi masing-masing. Nah, selagi bukan merupakan hal-hal yang prinsip yang datang dari Allah, yang disepakati dari Rasulnya, di sana mereka bisa mengutamakan manfaat kemaslahatan bagi umat, bukan mengutamakan kepentingannya. Syiah, mereka beriman kepada rukun iman yang sama. Ahlus Sunnah juga mereka beriman kepada rukun iman yang sama. Adapun yang berbeda itu bukan kembali kepada usul iman. Sebagai contoh, di kalangan Syiah mereka mengimani bahwasannya Amir Mu'min Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dialah pemimpin yang sah setelah Rasulullah. Lalu kita bertanya, apakah ini merupakan aslun min usulil iman? Apakah ini merupakan pokok keimanan yang diturunkan dalam kitab suci Al-Quran? Begitu juga yang diturunkan dalam sunnah mutawatirah. Apakah ini merupakan aslun min usul al-madhab, merupakan pokok madhab, bukan pokok keimanan. Karena kalau ini merupakan pokok keimanan, maka orang yang menentangnya berarti apa? Keluar dari iman. Keluar dari iman. Nah, kalau kalangan Syiah berpikir seperti ini, maka seruan mereka untuk mengajak bersatu dalam Islam merupakan satu hal yang mustahil. Merupakan hal yang mustahil. Begitu juga yang meyakini bahwasannya pemimpin yang sah itu setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Apakah ini merupakan pokok keimanan? Kalau mereka meyakini bahwa ini merupakan pokok keimanan, pertama mereka menambahkan sesuatu yang bukan bahagian dari iman. Begitu juga Syiah juga menambahkan sesuatu yang bukan merupakan dari iman. Ini merupakan pandangan perbedaan. Sebagai bukti, contoh yang paling jelas, kalau memang itu merupakan pokok dari keimanan, maka yang tidak menerimanya kafir. Kita bertanya, kok kenapa Imam Ali pada masa pemerintahan Abu Bakar memberikan dukungan penuh? Pada masa pemerintahan Umar juga melakukan hal yang sama. Lalu juga pertanyaan kepada Ahlus Sunnah, bahwa walaupun katakan ada perbedaan pendapat pada saat itu, kita saksikan hubungan Abu Bakar, Umar, Utsman dengan Ali, hubungan yang begitu hangat dan mesra. Kenapa kalian yang di bawah ribut? Kenapa kalian yang di bawah cekcok? Ini pertanyaan yang mengherankan betul-betul. Oleh karena itu, orang yang mengaku sebagai Syiatu Ali, pengikut Ali, harus mengikuti beliau pada sikap dan sepak terjangnya. Beliau di tengah-tengah pemerintahan Abu Bakar, ketika dia menjadi khalifah, Imam Ali menjadi penasehat pendukungnya. Begitu juga pada masa Sayyidina Umar, begitu juga pada masa Sayyidina Utsman. Oleh karena itu Syiatu Ali seharusnya juga melakukan hal yang sama. Walaupun hati mereka beranggapan pemimpin yang sebenarnya menurut mereka setelah Rasulullah adalah apa? Adalah Ali bin Abi Thalib, itu hak mereka. Begitu juga dari hak orang-orang yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah menurut mereka yang menjadi pemimpin yang sah dan berhak setelah Rasulullah adalah Abu Bakar dari hasil syura. Itu juga hak mereka. Apakah karena perbedaan pendapat kita harus perang? Harus bermusuh-musuhan? Akhirnya mereka yang di atas, yang hidup rukun, meraih kemuliaan, kita yang bertengkar di bawah menjadi pengikut syaitan. Bukan pengikut Abu Bakar, bukan juga pengikut Ali, tapi pengikut syaitan. Maka atas dasar ini, seharusnya kita mengutamakan apa yang Allah ridhai. Yang mengaku sebagai pengikut Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka mencontoh mengikuti, jangan hanya asal berbicara.
Begitu juga yang mengaku pengikut Ali juga jangan asal berbicara. Tapi ikuti sikap beliau. Sebagaimana Ibnu Abil Hadid mengatakan, ana silmun liman salamahu amirul mu'minin wa harbun liman harabahu. Saya akan berdamai, bersikap baik dan damai terhadap orang-orang ya yang disikapi oleh Imam Ali dengan cara apa? Dengan cara yang damai. Tapi saya akan perang terhadap orang yang diperangi Imam Ali. Ini sikap orang yang mengikuti Imam Ali yang sebenarnya. Jangan mereka mengumumkan perang, mengeluarkan gugatan kata-kata yang kasar terhadap orang yang Imam Ali sendiri bersikap baik dan mulia terhadap mereka. Berbeda sikap Imam Ali terhadap Muawiyah. Oleh karena itu di mata Ibnu Abil Hadid yang merasa sebagai pengikut Ali, dia menolak untuk menerima Muawiyah sebagai khalifah. Yang ada dia sebagai raja yang mengubah sunnah Rasulullah, pemerintahan Rasul, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Dan ini sebetulnya didukung oleh fakta sejarah. Dan ulama-ulama dahulu kala pun mereka menyatakan hal yang sama. Jadi kalau kita berbicara mengenai mengapa umat Islam bercerai-berai, padahal Allah perintahkan mereka bersatu, karena yang menjadi pegangan mereka bukan Islam. Walaupun mereka menamakan diri mereka Islam, tapi ternyata mereka mengikuti asabiyah jahiliyah, fanatisme jahiliyah. Mereka mengaku ahlus sunnah, apakah betul mengikuti sunnah Rasul? Mari kita buktikan, baca ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersatu, untuk saling menjaga, saling menghormati. Mana buktinya? Begitu juga apakah Syiah semuanya merupakan pengikut Imam Ali? Kita buktikan dari perilaku mereka, cocok gak dengan Imam Ali? Kalau gak cocok, hanya asal mengaku-ngaku. Oleh karena itu bagi kita, Islam merupakan agama kita. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Rasul merupakan tauladan kita sebaik-baiknya. Dengan sunnah beliau mengamalkan Al-Quran. Oleh karena itu, apa yang diamalkan Rasul, pasti apa-apa yang diterangkan Al-Quran. Ini yang namanya sunnah, bukan hadis. Kalau hadis kumpulan riwayat yang bisa benar, bisa salah. Kalau sunnah, terapan Rasul dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran. Jadi Rasul adalah qudwah kita, tauladan kita. Kalau orang tidak menerima sunnah Rasul, maka dia bukan muslim. Jadi kalau orang menerima Al-Quran tapi tidak menerima sunnah Rasul, dia bukan seorang muslim. Tapi ingat, sunnah Rasul di sini maksudnya bukan hadis. Karena dalam Al-Quran kata sunnah itu ya, selalu diulang-ulang menjelaskan manhaj ya, dan hukum yang berulang-ulang. Sunnah Allah yang berlaku pada umat terdahulu berlaku juga pada umat yang akan datang. Kalau mereka taat pada Allah, bertakwa kepadanya, pintu rahmat Allah dibuka bagi mereka. Mereka ingkar, mereka mendustakan ayat Allah, mendustakan Rasulnya, rahmat dan keberkahan akan ditahan oleh Allah. Ini namanya sunnatullah. Berlaku dulu, berlaku juga sekarang. Selagi umat Islam bersatu dalam Islam, Allah akan menangkan mereka. Mereka bercerai-berai, Allah akan hancurkan mereka. Ini sunnatullah. Begitu juga yang diamalkan Rasul SAW dalam kehidupannya merupakan sunnah ya, yang sejalan dengan sunnah Allah dan sunnah para nabi sebelumnya. Sebagaimana firman Allah, yuridullah liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Allah ingin membimbing kalian untuk memahami, mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, maksudnya para nabi dan para rasul, dan menerima taubat kalian. Yuridullah liyubayyina lakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum. Betapa indahnya antara cara hidup yang Allah ajarkan kepada kita sejalan dengan ajaran yang Allah ajarkan pada nabi-nabi sebelumnya. Kita merupakan kafilah ya, yang panjang dari mulai kakek kita pertama hingga nabi kita. Umat yang akan datang merupakan satu kafilah yang berjalan semua menuju Allah, bersatu dalam agama Allah. Yang tidak mau masuk, biarkan mereka memilih jalan mereka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulnya, fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun.
Kalau mereka berpaling, mereka mau berpecah belah, bergolong-golongan, umumkan, saksikan bahwa aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau seandainya umat tidak mau bersatu dalam Islam, jangan dikatakan bahwa umat yang satu itu merupakan dilema atau angan-angan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat banyaknya manusia yang berkumpul dalam kebenaran, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai satu kaum berdasarkan apa yang mereka lakukan. Jadi kalau mereka betul-betul loyalitas mereka kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman, kemudian mereka bersatu dalam Islam, mereka lah orang yang dikatakan sebagai umat Islam. Walaupun hanya 10 orang. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dikatakan umat, kenapa? Inna Ibrahim kana ummah. Seorang diri dikatakan umat, kenapa? Dia merupakan cikal bakal ayah para nabi yang mengajak ke dalam ajaran Islam, bersatu di dalamnya, dan beliau contohkan melalui kehidupannya apa itu Islam. Yang rela mempersembahkan segala-galanya untuk Allah, bukan mempersembahkan Islam untuk kesenangan dunianya. Dia persembahkan dirinya, anaknya, keluarganya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang banyak, bagaimana yang mau bercerai-berai? Mereka bukan umat Islam. Walaupun tercatat sebagai umat Islam, tapi mereka sendiri ya, yang menolak untuk bersatu dalam Islam. Maka di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelompok kecil yang mau bersatu dalam Islam, saling menyayangi, saling melindungi, saling membantu, saling menjaga, mematuhi bimbingan Allah dalam Alkitab, itulah umat Islam. Jadi jangan kita melihat persatuan dalam Islam dilihat dari umat yang banyak yang menolak untuk bersatu. Karena ajaran Islam tidak harus disesuaikan dengan apa? Dengan kemauan umat. Tapi umat yang harus mengikuti apa? Ajaran Islam. Jadi yang bersatu di dalamnya tidak bercerai-berai, bekerja sama sebagaimana tuntunan Rasul, mereka umat Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Bah, kemarin Ali baca sebuah artikel yang bahasanya sebenarnya cukup menarik, masalah bagaimana umat yang bersatu adalah sebuah ideal utopis. Jadi ada kurang lebih yang dibahas. Jadi yang dari teks suci atau misal kitab suci yang sama itu katanya kayak seperti Quran sering melahirkan banyak tafsir yang berbeda, bahkan bertentangan. Karena bahasa sebagai sarana penyampai terbatas, sedangkan realitas ilahi yang dijelaskan bersifat tak terbatas. Akibatnya, perbedaan tafsir adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itulah agama sulit menjadi sistem sosial politik yang benar-benar menyatukan seluruh umat secara utuh. Jadi dibilang klaim tentang umat yang satu itu lebih sering menjadi ideal utopis saja, hanya jadi sebuah mitos. Karena kenyataannya perpecahan justru muncul dari agama itu, di dalam agama. Bahkan seringkali katanya konflik yang paling keras itu bukan antar agama tapi antar sama mazhab, sih katakan seperti itu. Nah, jadi apakah benar konsep Islam yang satu itu hanya sebuah mitos? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa fa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang bertanya, apa itu Islam? Rukun Islam jelas dan gamblang. Begitu juga apa itu iman. Maka dengan mudah orang menjelaskan apa itu iman. Lalu Al-Quran menjelaskan kepada kita detail dan rincian yang menerangkan Islam dengan keterangan penjelasan yang begitu indah. Begitu juga rukun-rukun iman dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang begitu indah. Terkadang mempergunakan dialog ya, sebagai uslubnya, terkadang menggunakan perumpamaan, memberikan contoh-contoh perbandingan agar jelas bagi kita semua apa itu iman,
dan apa yang bukan iman. Apa itu tauhid dan apa itu syirik. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya. Begitu juga ya, yang berhubungan dengan aturan-aturan kehidupan sosial. Satu surah seperti suratul Hujurat mengajarkan kepada kita bagaimana adab bersosial yang amat indah. Berkaitan dengan perekonomian, Allah menjelaskan bagaimana perekonomian yang sejalan dengan keridhaan Allah. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, yang tidak benar, kecuali melalui perdagangan atas dasar suka sama suka. Perdagangannya pun tukar menukarnya atas dasar suka sama suka. Ini merupakan adab yang diajarkan dalam Islam. Baik itu mereka yang bertani, mereka yang beternak, mereka yang bergerak dalam bidang industri atau dalam bidang jasa, semua terikat dengan aturan Islam. Agar mereka tidak memakan harta sesama mereka dengan cara yang batil atas dasar kebohongan, atas dasar penipuan, atau atas dasar riba. Tapi atas dasar kebenaran yang Allah terangkan dalam Quran. Kemudian juga tidak boleh kita menggunakan paksaan kepada seseorang untuk membeli atau menjual. Atau membuat dia terpaksa dengan cara monopoli, membuat dia harus membeli karena kebutuhan yang pokok, walaupun dengan harga yang di luar kemampuan mereka. Jadi Islam mengajarkan itu dalam segala hal adab-adab yang amat indah, yang dasarnya basis iman kita kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Ini semua merupakan bimbingan petunjuk yang amat indah. Jadi dalam tuntunan agama yang diterangkan dalam Al-Quran, yang masuk dalam kategori syariat yang langsung ditegaskan oleh Allah, apapun golongan kita, apapun suku kita, bangsa kita, apapun warna kulit kita, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim yang pasrah berserah diri pada Allah, kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi perbedaan? Di saat perbedaan tersebut, kembali karena tidak ada nas yang tegas yang menegaskan hukum satu persoalan. Atau ada riwayat tapi berbeda-beda. Karena riwayat merupakan kumpulan manusia yang tidak dapat dijamin kesuciannya. Atau disebabkan karena sudut pandang yang berbeda. Melihat sesuatu, objek yang sama, tapi sudut pandang yang berbeda pasti akan melahirkan apa? Perbedaan kesimpulan. Nah, perbedaan ini kalau kita sikapi dengan penuh ketulusan, mengharapkan ridha Allah, bisa memberikan masukan yang bermacam-macam bagi kita hingga melahirkan kesimpulan yang sempurna. Tapi kalau seorang memandang sesuatu dari satu sudut pandang, lalu dia memaksa orang lain yang berada pada sudut pandang yang berbeda untuk menerima kesimpulan dia, ini nggak benar. Seharusnya kita tanya, dari sudut pandang kamu bagaimana? Sudut pandang saya, teman-teman yang lain, lalu kita menyimpulkan dengan kesimpulan yang sempurna. Tapi sayang, ternyata sebagian orang terbuai oleh rasa bangga dengan pendapatnya. Menolak untuk mendengarkan pendapat orang lain. Ini bertentangan dengan aturan Islam. Kalau kita berserah diri pada Allah, seharusnya dalam menghadapi perbedaan, apa yang kita harus lakukan? Kita kembalikan pada kitab Allah. Wa makhtaraftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa yang kalian perselisihkan, apa saja, kembalikan pada Allah. Dan kita semuanya harus menerima. Jangan sebagian menolak, sebagian menerima. Jadi berkaitan dengan teks Al-Quran yang melahirkan penafsiran yang sama, yang disepakati. Kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi dalam Quran ada ayat-ayatnya
ayat-ayat ya, yang bisa melahirkan multi tafsir. Tapi tafsir tersebut tidak saling bertentangan. Cuma manusia yang dikuasai hawa nafsu menjadikan perbedaan tafsir ini sebagai apa? Sebagai alat untuk menyerang pihak yang lain. Padahal sebetulnya tafsir tersebut terkadang memberikan jalan keluar yang banyak buat kita semua. Arti perbedaan pendapat di antara para ulama dalam satu masalah, di mana Allah kembalikan kepada kita juga merupakan ujian apakah kita mau menerima perbedaan atas dasar iman, Islam, dan kecintaan kita sebagai sesama orang yang beriman, apakah kita menolak? Mengikuti hawa nafsu kita. Lalu menghalalkan kehormatan saudara kita. Bahkan sampai darahnya dihalalkan. Orang semacam ini orang yang gagal dalam ujian Allah. Jadi dalam tuntunan agama ada yang disepakati. Kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Ada yang berbeda sebagai ujian dari Allah bagi kita. Untuk menguji ketulusan kita. Dan juga memberikan masukan yang amat banyak buat kita. Di saat para ulama berkumpul menghadapi satu teks yang membutuhkan pemahaman bersama. Pada saat kita mendengar dari fulan, dari Alan, kita akan merasakan bahwa pemahaman kita yang tadi sempit akan luas. Lalu bersama-sama kita cari kira-kira mana yang kita akan pilih untuk kemaslahatan umat kita. Dan ini bukan masalah yang kembali kepada syariat Allah. Masalah yang kembali kepada pemahaman dan interpretasi manusia. Yang bisa salah, bisa benar. Bisa saja menyampaikan sebahagian kebenaran, sebahagian lagi belum jelas. Tentu pendapat orang lain yang menyempurnakan kebenaran tersebut menjadi indah. Saya pada saat menyampaikan satu ayat atau membacakan satu hadis, lalu saya bersama temannya yang mengkaji persoalan yang sama, tanpa kita sadari apa yang beliau sampaikan itu memberikan masukan tambahan buat kita. Sebagaimana yang kita sampaikan memberikan masukan tambahan, dengan cara seperti ini kita merasakan apa? Bekerja sama dalam memahami petunjuk Allah. Mengamalkannya akan terasa indah daripada kita berjalan sendiri-sendiri. Karena manusia nggak diberikan kesempurnaan. Ada yang diberikan kesempurnaan dalam bidang ini, kekurangan dalam bidang lain. Tapi dengan kita menyatukan pendapat kita dengan hati yang tulus, akan mengantarkan kita menuju apa? Kesempurnaan. Oleh karena itu, kita punya apa? Prinsip-prinsip yang jelas yang akan menjaga keutuhan persatuan kita. Dalam prinsip yang disepakati, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Dalam perbedaan pendapat yang tidak kembali kepada nas dan teks yang pasti, ya, di sana terjadi kemungkinan ijtihad, kita saling menghargai dan menghormati. Ini merupakan tuntunan Islam. Dengan meneladani Rasul, meneladani juga para keluarga Rasul dan para sahabat. Kenapa mereka dulu di saat berbeda pendapat tidak bermusuh-musuhan? Bahkan para imam, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka tidak berselisih walaupun apa? Berbeda pendapat. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang memahami duduk perkara. Sedangkan kita orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu ya, menyikapi perbedaan dengan benar, bahkan kita menganggap perbedaan merupakan satu keharusan. Bahkan ada yang mengatakan yang mengajak umat Islam untuk bersatu itu Syiah. Padahal ayat-ayat Quran begitu banyak memerintahkan kita untuk bersatu, bersama-sama menegakkan agama Allah dan tidak bercerai-berai dalamnya. Jadi apa yang disampaikan oleh penulis mengatakan mustahil umat manusia akan dapat bersatu dalam apa? Dalam satu agama. Sistem sosial, ekonomi, politik dan lain-lainnya tidak mungkin sekali-kali manusia akan dapat bersatu apa? Dalam agama. Perlu kita jelaskan di sini. Pada masa Nabi kita, Muhammad SAW, yang mengajak umat untuk bersatu, ada nggak di antara mereka yang menolak untuk bersatu? Ada nggak? Contohnya, orang-orang Yahudi. Ini aja untuk manusia semuanya kan? Orang Yahudi. Dari berbagai macam suku, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian Yahudi, Khaybar. Ada juga orang-orang munafik yang menampakkan keislaman,
tapi menyembunyikan kekafiran. Ada juga orang-orang yang lemah imannya, melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala hingga menimbulkan apa? Menimbulkan juga lahirnya sanksi-sanksi hukuman terhadap mereka. Jadi umat yang satu ini bukan berarti apa? Menyatukan umat dan melebur mereka menjadi satu, tidak. Ini merupakan ajaran yang datang dari Allah yang mengajak kita semua untuk bersatu dalam Islam, berpegang teguh kepadanya. Kalau sebahagian menolak untuk bersatu, ini tidak akan mengurangi apa? Tidak akan mengurangi dan menghapuskan pesan Allah Subhanahu wa taala agar kita bersatu. Karena di dunia ini kan sebagaimana kita tahu, kita merupakan orang yang diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Oleh karena itu Allah sendiri yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, lana a'maruna walakum a'malukum. Jadi rupanya penulis ini frustasi rupanya. Frustasi karena menghadapi serangan-serangan, cercaan-cercaan dari mereka-mereka yang gampang sekali menyesatkan, mengkafirkan orang. Akhirnya sebagai jawabannya mustahil umat Islam akan dapat bersatu. Peperangan yang berdarah-darah bukan terjadi antar agama, tapi antara golongan-golongan, kelompok-kelompok dalam satu agama. Ini betul. Pada masa dahulu kala, pertumpahan darah di antara sesama orang Yahudi disebutkan dalam Al-Quran. Terjadi peperangan di antara mereka, di saat ditawan mereka mengambil tebusan, mereka mengusir saudara-saudara mereka dari tempat kediaman mereka. Begitu juga umat Nasrani, pecahnya menjadi Katolik dan Protestan. Kemudian berpisahnya Anglikan dari Katolik disebabkan karena raja pada saat tersebut, Raja Inggris pada saat tersebut ingin menceraikan istrinya, ditolak oleh pemimpin Katolik pada saat tersebut. Akhirnya dia memisahkan diri dari apa? Dari gereja Katolik. Berdirilah Anglikan. Terjadinya perpecahan di tubuh umat Nasrani, ini tidak sedikit korban yang berjatuhan. Katolik yang melakukan pembantaian terhadap Protestan. Pada saat Protestan lemah, begitu Protestan kuat, mereka juga melakukan hal yang sama terhadap apa? Terhadap pengikut Katolik. Oleh karena itu jangan semua ini dijadikan sebagai alasan bahwa tidak mungkin umat akan bersatu dalam apa? Dalam satu agama. Tidak mungkin. Memang kalau melihat fakta dan realita di luar, tidak mungkin terjadi karena manusia apa? Karena manusia kan punya pilihan. Hatinya bukan apa? Bukan dikendalikan oleh Allah. Justru ini ujian bagi mereka. Oleh karena itu yang kita lihat di sini sebagai umat yang satu, seruan yang Allah sampaikan, kita juga kumandangkan mengulangi seruan Allah, mengajak mereka-mereka yang mau bersatu untuk bersatu dalam agama Allah. Kalau tidak, kita katakan lana a'maluna walakum a'malukum. Seperti yang Allah serukan kepada Rasulnya, katakan pada mereka, faqulu syhadu bi anna muslim. Jadi hendaknya ulama Islam, begitu juga pemuda-pemuda Islam, kalangan muslimin secara umum untuk keselamatan dunia dan akhirat. Hendaklah mereka betul-betul membangun wala mereka, loyalitas mereka atas dasar Islam kepada Allah dan iman kepadanya. Jangan atas dasar kelompok. Jangan atas dasar kelompok, baik itu Syiah atau Sunnah. Ini dua nama kelompok, bukan mewakili Sunnah Rasul atau mewakili Ahlul Bait. Kalau orang yang mengikuti Ahlul Bait, orang yang mengikuti Rasul dan Sunnahnya, baru dia sebagai seorang Sunni yang sebenarnya. Jadi atas dasar keislaman kepada Allah, keimanan kepadanya, kita mengajak kemanapun kita pergi untuk bersama-sama bersatu dalam agama Allah. Oleh karena itu ada perintah dari Quran. Setelah menjelaskan kewajiban bersatu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah di antara kalian tampil satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan umat untuk mengerjakan nilai-nilai Islam yang disepakati, yang merupakan nilai kemanusiaan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang sukses dan meraih kemenangan. Ini kewajiban kita yang kita sampaikan melalui ummatan wahidah ini, seruan mengajak kepada kebaikan, kembali kepada nilai-nilai ma'ruf, mencegah dari yang mungkar,
dengan harapan umat yang berpecah belah bermusuh-musuhan ini mau kembali bersatu dalam Islam. Nah, apa yang dilakukan oleh Sayyid Ali Khamenei, ya, kemudian juga oleh saudara-saudara kita di Iran, mereka mempersembahkan jiwa mereka, harta mereka untuk mendukung saudara mereka di Gaza, kita hargai, kita hormati. Lalu kalau ada perbedaan, duduk sama-sama. Jangan kita menyebarkan fitnah, mengeneralisir semua Syiah karena dia menjumpai seorang Syiah yang dianggap menyimpang dari ajaran Allah. Tapi coba duduk bersama mereka, lu dengarkan pendapat mereka. Selagi mereka beriman kepada Tuhan yang sama, mengimani rukun-rukun iman, rukun Islam, maka jangan kita mengorek-ngorek yang tersembunyi. Kita hanya menerima yang lahir, adapun yang tersembunyi kita serahkan pada Allah. Kita bekerja sama dalam membela kebenaran, keadilan, demi menolong saudara-saudara kita yang menderita. Itu kewajiban kita. Kalau kita melihat hal yang tidak benar, sampaikan dengan cara yang baik. Jadi tugas yang diamanatkan kepada kita ini, seperti yang Allah sebutkan tadi, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Semoga kita termasuk dari mereka. Kalau mereka menolak, jangan dijadikan sebagai alasan bahwa bahwa umat Islam mustahil bisa bersatu. Karena tugas kita mengajak. Nah, mereka yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, itulah yang masuk dalam kategori umat Islam. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Hingga di hari akhir nanti, yang begini banyak, yang bergolong-golongan, siapa kira-kira yang akan selamat? Ada sebuah hadis ini sebagai penutup. Ikhtalafatil Yahud ila 71 firqah. Yahudi terbagi-bagi, terpecah menjadi 71 golongan. Wa ikhtalafatil Nasara ila 72 firqah. Umat Nasrani ternyata lebih banyak lagi. Mereka mencapai 72. Ini menjelaskan perpecahan di tubuh mereka lebih daripada umat Yahudi. Wa satakhtalifu ummati ila 73 firqah. Atau sataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Artinya bahwa umat Islam akan berpecah belah lebih dahsyat lagi. Kulluha finnar. Semua dalam api neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Maksudnya apa? Mereka yang berselisih, mengikuti hawa nafsu mereka, tidak mau bersatu dalam agama Allah, semua finnar. Karena yang mereka ikuti bukan Islam. Hanya satu yang akan selamat. Allah tidak sebutkan atau Rasul sebutkan Syiah atau Sunnah, tidak. Tapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Siapakah yang lebih baik agamanya? Dari orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat kebajikan dan mengikuti langkah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang lurus. Dan Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi. Jadi yang selamat di hari kemudian nanti, orang yang tidak mau diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, tidak mau dicerai-beraikan, mereka tetap berpegang pada tali Allah, berserah diri kepada Allah, mengikuti Rasulnya, dan mencintai sesama saudara mereka, mengajak pada kebajikan. Kalau disambut, alhamdulillah. Kalau tidak disambut, mereka sudah menjalankan kewajiban mereka. Ini yang bakal selamat. Jangan orang-orang Salafi mengatakan, kitalah kelompok yang selamat. Orang Syiah juga mengatakan, kami golongan yang selamat. Selamat hanya dengan kita kembali kepada standar keselamatan yang datang dari Allah. Bukan semau kita, semau golongan A atau golongan B, tapi kembali kepada standar dan raca yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan kita mengkafirkan umat semuanya. Cuma kita ingatkan, kalau tidak mau bersatu dalam agama Allah, bekerja sama dalam kebajikan,
menjauhkan kita bekerja sama dalam berbuat dosa atau mengganggu, melanggar orang lain. Kalau tidak mau hal ini, di dunia kita akan terkena bencana. Di hari akhir nanti, azab yang akan datang lebih mengerikan dan lebih menakutkan. Jadi bersatu dalam Islam bukan merupakan mitos. Siapa saja yang mau berserah diri kepada Allah, bisa bersatu dalam Islam. Adapun sebahagian besar umat yang menolak untuk bersatu, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasul ketika mengajak mereka untuk bersatu dalam kalimat yang sama mereka menolak, Allah perintahkan faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakan wahai Rasulullah, saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi jangan kita dipengaruhi oleh mereka yang bercerai-berai. Kita mengajak mereka untuk bersatu dalam agama Allah. Tapi sayangnya di tengah-tengah kita banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama yang tidak memahami kitab Allah, tidak memahami Islam dengan benar, berbicara dengan sembarangan, menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Alasan mereka memperjuangkan kemurnian akidah. Lalu akidah itu sendiri dipertanyakan dari mana asalnya. Tidak terdapat dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Mulai lahir kata ini ketika umat Islam bercerai-berai. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Jazakumullah khair kepada Baba atas penjabaran dan nasihatnya. Semoga bisa menjadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Sahabat Ummatan Wahidah Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.